Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Tengah Sayap. Guys, kalian apa kabarnya nih? Untuk video kali ini spesial, ada narasumber yang ingin membagikan atau sharing pengalamannya ketika dia mendapatkan istilahnya struggle nih dalam percintaan. Nah, narasumbernya sudah ada di sebelah gua. Nah, kita sapa aja dengan siapa Bang? Namanya silahkan perkenalkan. Oke, halo semua, nama saya Meidi. Oke, panggil Meidi aja. Meidi ya. aja panggilan. Oke, nah kan karena untuk podcast Setengah Sayap ini kan sebenarnya tujuan saya tuh mau mengumpulkan cerita nih tentang pengalaman cinta yang pahit. Karena apa? Setiap perjuangan struggle di posisi kayak gitu kan ada tips-tips atau ada perjalanan atau tahap yang dilakukan kan. Betul. Untuk kita move on. Betul. Untuk menjadi diri lebih baik. Iya. Nah, pengennya nih nanti netizen mengambil nih pelajaran dari cerita. Kebetulan ada Meidi nih yang alhamdulillah bisa membagikan atau sharing tentang pengalamannya. Iya. Nah, dan gue ingetin nih sama kalian, kalau misalnya kalian mau cerita atau sharing kayak gini juga boleh hubungin gue aja di IG @setengahsayap_podcast atau boleh juga langsung ke IG pribadi gue di @mildakurnia12. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya Meidi. Jadi gimana nih, kok bisa ada pengalaman tentang setengah sayapnya nih? Oke. Iya, sebelumnya cerita ini terjadi pada tahun 2017. Oke, 2017. Lebih tepatnya akhir Maret. Nanti sambil cerita berjalan saya akan sebutkan tanggal detail. Boleh. Karena kebetulan saya ingat betul namanya kejadian yang nggak enak ya. Pasti. Nggak akan lupa seumur hidup. Ceritanya saya saat itu ada kesibukan sampingan menjadi pelatih pramuka di SMA di mana saya dulu bersekolah. Di situ ada event perlombaan dan saya sebagai alumnus kebetulan juga dulu karena ikut beberapa lomba dan bisa berprestasi, saya di situ mengajar. Nah, selama mengajar ini ada interaksi lah dengan peserta. Yang tidak lain adalah adik kelas. Interaksi sekali, dua kali, ada yang beberapa lanjut ke Japri kalau dibilang sekarang, kalau dulu mungkin lebih ke SMS-an dulu. Adalah satu peserta di situ yang akhirnya sering komunikasi, sering say hello. Meskipun kami untuk menjaga profesional ini orang jangan tahu. Karena kalau orang tahu kan akan merusak persiapan, akan kesannya nggak profesional dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin nanti ada iri-irian di antara, loh kok bisa ini peserta dekat sama pelatih dan sebagainya. Jadi kami nggak ada yang tahu awalnya. Nah, kami fokus pada lomba itu sampai akhirnya lomba itu selesai dan hasilnya menang juga, juara umum. Selesai itu akhirnya nggak salah lah kami go publish. Karena memang sudah sama-sama tertarik, sudah sama-sama saling suka, bisa kita sebutlah jadian. Tanggal 7 Maret tahun 2014. Ingat betul. Nah, di situ awalnya memang jujur ya masih namanya dia masih SMA, saya kuliah tahap akhir, masih belum ada planning untuk serius ya, masih ya udah jalan dulu lah. Yang penting punya teman ngobrol, teman berbagi, teman jalan. Sampai akhirnya kisah itu berlanjut setahun. Itu udah jalan setahun, udah terlewatin. Tentu namanya orang punya hubungan akan makin serius kan. Pasti. Setahun, terus fokus dia ujian. Saya pun juga ikut bantu, kadang ikut ngerjain tugasnya, kadang ikut ngajak belajar. Lulus dia. Tapi karena mohon maaf istilahnya dia tidak bisa lanjut ke kuliah, akhirnya dia bekerja. Dan di pekerjaannya dia dapat ini karena saya waktu itu ikut event organizer, punya relasi-relasi sponsorship, adalah saya masukkan ke suatu tempat kerja yang bergerak di bidang kalau di sini dibilang kayak jual laptop, jual kamera,
fotografi dan jasa-jasa seputar itu, drone gitu. Nah, akhirnya saya minta tolonglah sama owner ini untuk supaya pacar saya bisa bekerja. Setelah dia bekerja, kami tetap jalin hubungan, itu semua betul-betul mulus, tidak ada kendala yang berarti, tidak ada putus nyambung juga, semua mulus. Karena dia bekerja dan jadi waktu tahun pertama jalan aja, karena pertama dia harus lulus, yang kedua saya juga menyelesaikan skripsi saya. Sampai akhirnya skripsi saya juga selesai, dia juga lulus. Bahkan untuk wisuda dia ikut, pendamping wisuda lah kalau dibilang kan. Dia ikut, udah saling kenal antar keluarga, terus dia kerja pun posisinya keluarga udah kenal, baik saya ke keluarga dia maupun dia ke keluarga saya. Dan sampailah ke 2 tahun. Tentu 2 tahun kami berpikir kita udah pacaran 2 tahun, udah kesana kemari bareng. Kedepannya mau gimana nih gitu? Betul, masa nggak malu ya kalau saya bilang kita pacarin anak orang, nggak nikahin nih gitu kan. Ya kami bahaslah mulai ke pernikahan. Saat pernikahan itu saya ingat betul tidak ada yang namanya memaksa. Karena posisinya justru karena saya pacaran sama dia tuh saya jadi dalam tanda kutip bucin. Maunya sesering mungkin ketemu, maunya komunikasi lancar. Sampai akhirnya, maaf kata, saya tidak bisa ambil kerjaan ke tempat yang lebih mensejahterakan. Karena jauh juga. Betul, gitu. Saya tidak bisa kerja kalau dibilang sekarang ya merantau ke ibu kota lah untuk kesejahteraan lebih baik. Waktu itu enggak. Saya kerja di Solo supaya bisa cepat dekat sama dia, ketemuan masih bisa. Bahkan waktu itu sebenarnya beban saya. Jujur saya lulusan umlaut di universitas ternama juga. Saya mulai kerja gaji 1.200.000. Itu ya saya lalui demi biar dekat sama dia, segitu bucinnya saya. Nah, saya putuskan sama dia, ya udah kita nikah ya, walaupun dengan pas-pasan, tapi kan udah ada niatan kedua pihak. Nikah, persiapan, terus bisa dibilang adalah waktu-waktu di mana kita untuk membanding-bandingkan, misalkan nanti mau beli ini di mana, mau beli ini di mana gitu udah kan. Planning nih ya? Udah ada planning. Jadi ya mungkin kalau orang yang udah pernah nikah pasti ngalamin lah, nikah itu nggak sesimpel itu. Ribet. Kita bisa dibilang tiap weekend kerjaannya keliling membandingkan beli ini di sini, di sini. Kayak dalam kita ada namanya seserahan ya. Itu kan saya nggak mau beli langsung, ini saya bawa, enggak. Saya ajak dia, kamu yang pilih, yang jelas berguna buatmu, yang jelas kamu pakai. Kalau di kami ada seperangkat alat make up ya, make upmu apa mereknya ya, itu kita cari. Gaun pesta ya gaun pesta seperti apa yang kamu mau, sepatu, tas, dan apa namanya kayak misalkan kayak uang kuno. Itu kan betul-betul dia sendiri yang pilih. Perhiasan, semua dia yang pilih. Persiapan udah jauh kita lakukan, udah jauh kita persiapkan, kita lewati meskipun gaji saya pas-pasan. Tapi karena niatnya emang mau nikah untuk menghalalkan, jujur juga sampai ada pinjaman juga. Istilahnya dibilang sekolahin BPKB. Nah, demi bisa menikah. Karena saya pikir, kalau udah nikah nih, apa yang kita perjuangkan selama 2 ke 3 tahun ini, clear. Udah, paling nggak untuk hal ini nggak saya pusingin. Saya tinggal pusing cari nafkah gitu. Terus di situ, masalah sih nggak ada juga. Mulus, bener-betul dari awal sampai akhir mulus. Pertama, dari segi dia juga tidak terlihat ada hal-hal yang membuat itu dramatisir. Dari segi saya juga, saya karena lebih tua ya, lebih ngemong ya. Jadi nggak ada masalah-masalah yang berarti. Nah, suatu ketika sudah dekat ke tanggal nikah, kami membicarakan ini dan itu. Jujur, kelemahan waktu itu saya dibilang dia nggak usah pakai lamaran. Itu kelemahannya. Jadi tidak ada keluarga bertemu keluarga.
Jadi kalau dibilang hanya by phone, hanya by SMS dan telepon, tidak ada keluarga bertemu keluarga. Alasan dia udah jelas, keluarga dia udah tahu saya dan saya tidak mengalami penolakan di sana. Dia ke keluarga saya juga tidak mengalami penolakan. Katanya nggak usah pakai lamaran, langsung gas katanya gitu. Langsung. Nah, karena tanpa lamaran ini, singkat cerita sampailah kepada H-1. H-1. Kami harus menikah tanggal 30 Maret 2017. Kejadian ini 29 Maret 2017. Jadi sebelumnya karena mau menikah kan biasa ya kita kejar setoran ya. Lembur-lembur sampai lembur dah. Saya lembur sampai jam 10 malam di tanggal 28-nya. Sampai rumah saya ya bercanda tapi sambil gerutu ya, sambil bilang ke mama saya, oh tinggal mau nikah masih kerja aja kayak gini sampai jam 10. Tapi besok libur kok, besok ini udah cuti gitu kan. Nah tidur tuh jam 4 saya terbangun, tapi posisinya belum niat bangun sebenarnya, kayak nengok HP ya, nengok jam. Loh kok ada WA dari si mantanku ini. Banyak lagi WA-nya. Di situ saya mulai curiga, ini nggak beres ini. Karena tinggal besok nikah, kok ada WA sebanyak itu, sejam itu. Ya saya sadarin diri, saya baca. Ternyata di situ isinya penjelasan dia bahwa kita tidak bisa lanjut nikah. Apa yang dia bilang? Dia bilang, semakin kesini ternyata aku ragu, aku belum siap, aku perlu mempertimbangkan lagi. Akhirnya ya biasalah, klasik, kamu terlalu baik buatku. Itu template ya. Template. Kondisi saat itu nggak mungkin lah nggak sedih. Pasti. Tinggal besok loh, udah siap semua. Mau dibilang catering, dekorasi, undangan, seserahan. Pasti. Ya udah semualah itu mah. Pokoknya undangan udah kesebar. Udah DP semua. Udah semua. Udah. Tenda atau dekorasi udah Betul. ada. Ya kan? Hiruk pikuk tetangga, teman kerja udah tahu ceritanya saya nikah. Udah. Terus percaya nggak percaya ya, saya karena masih tidur agak sadar nggak sadar, saya menyadarkan diri, saya baca. Bener nih. Saya WA, balas WA sama ya agak miss call. Maksudnya apa? Ya dibilang, ya udah kita nggak jadi nikah, dibilang. Nangis aku. Gimana? Kayak mimpi buruk lah istilahnya, tinggal pikiran nikah. Tahu-tahu begitu kan. Nangis, saya panggil orang tua saya, wah. Mereka ya kaget juga kok anaknya mau nikah mah nangis. Saya jelasin, ini si dia bilang kayak gini, saya bacakan WA-nya. Batal nih, saya bilang gitu. Ya orang tua ikut nangis juga. Pasti. Kejadian itu jam 4, ya sekitar jam setengah 5, jam 5, sampai jam 5 lebih lah kami acara nangis-nangis. Ya kalau dibilang dunia berakhirlah saat itu. Orang saya pertaruhkan semua di situ. Saya bilang tadi kerja pas-pasan aja saya niatin nikah. Sampai sekolahin BPKB. Sampai ya istilahnya waktu itu seharusnya saya lebih membahagiakan orang tua. Agak saya tunda dulu karena saya kerja juga belum lama. Kan demi dia juga gitu. Terus orang tua selesai, udah nangis, udah kita datengin dia deh. Rumah dia ini sekitar 1,5 jam perjalanan. Jadi dibilang dekat sih enggak, 1,5 jam perjalanan. Kami ke sana naik motor, dua motor saya orang tua ke sana. Sampai sana ternyata posisinya dia pergi dari rumah. Sengaja kabur, entah. Tapi
keluarga dia posisinya seolah siap menerima tamu. Karena baju udah rapi, kayak orang dibilang udah mandi, udah rapi. Ya mungkin karena dia terbiasa menerima tamu harus begitu atau gimana, tapi saya merasa saya kesana tuh kayak orang udah siap disambut. Saya jelasin, ini dia bilang kayak gini, sebenarnya gimana gitu. Orang tua dia ya kayak mendukung anaknya. Ya udah, dianya ragu, dianya belum siap, ya gimana lagi ya gitu. Intinya dari obrolan itu tidak ada jalan keluar. Malah bisa dibilang ya saya merasa disudutkan di situ. Seolah apa saya maksain nikah atau saya yang buru-buru nikah. Ya kan enggak, saya bilang tadi setahun 2 tahun prosesnya sampai istilahnya gaji saya aja pas-pasan nikah. Kalau maksain kurang kerjaan bagi saya kan. Betul. Nah, nggak ada solusi, situ kami pulang. Pikiran kami langsung apa? Karena pengennya berlangsung, ini ternyata tidak, batalin dulu semua. Ternyata ya namanya catering kan udah dibeli dan kalau dibilang udah tinggal dipanasin aja, pasti udah mulai proses masak. Dekorasi pasti juga udah mulai dikit-dikit. Udah, betul. Semua seserahan udah kebeli. Baju-baju juga udah siap. Yang kami pikirkan undangan dulu nih. Jangan sampai undangan datang kita nggak ngapa-ngapain. Gimana tuh ngadepinnya? Ya akhirnya pulang cepet tuh sampai rumah. Kami datengin kayak kalau dibilang sih kayak tokoh-tokohnya. Misalkan daerah A ke bapak ini, daerah B ke bapak ini, daerah C ke bapak ini, atau keluarga melalui siapa kita datengin karena tidak bisa semua. Kalau dibahasakan kita kayak dari mulut ke mulut biar beliau-beliau ini menyampaikan ke wilayahnya. Kami datengin satu-satu, ya di situ juga ada yang kami datengin karena bapak ibu ini saking ikut merasakan apa yang saya rasakan, menangis juga. Oh kok kurang ajar orang ini, kok tega-teganya gitu. Ada yang ikut nangis juga. Tapi ya waktu itu pikiran kami ya nangis sedih, tapi kan malunya ini yang lebih besar. Nangis mah ya udah nangis buat diri sendiri ya. Tapi kan malu untuk keluarga, untuk ya saya kan lagi jadi pusat perhatian di situ. Kami batalin untuk undangan supaya jangan datang orang. Untuk catering ternyata tidak bisa, untuk dekorasi ternyata tidak bisa. Ya singkat cerita di situ 1 hari fokus untuk mengabar-ngabarkan. Sampai akhirnya malam hari dan besok hari nikahnya, walaupun saya nggak jadi nikah, tetap banyak orang datang. Oh, karena yang belum ke info nih? Sudah ke info. Oh, sudah ke info. Datang bukan untuk kondangan, tapi untuk tanya-tanya, menggali lebih jauh. Kenapa, bagaimana. Ya saya posisinya kalau dibilang sedih. Tapi saya juga harus ada yang saya jawab nih. Karena saya juga sedikit banyak pasti merepotkan orang juga kan. Saya jawab, saya kasih keterangan. Saya jawablah tamu-tamu tersebut. Saya ceritakan tadi prosesnya. Ada yang simpatik, empatik, ikut sedih. Ada yang seolah masih nyalahin juga. Kayak kok bisa kamu dibilang dalam tanda kutip dibodohin sama orang. Kok bisa kamu kan saya sebenarnya dari segi sehari-hari saya orangnya sebenarnya detail teliti. Betul. Tapi untuk ini saya jadi bodoh banget, entah kenapa. Kok bisa dan kok bisa gitu. Ya udah, memang itu yang terjadi kan. Iya. Ya saya hadapi, saya terima komen orang, saya terima tanggal 29, 30 orang datang, udah kami jelaskan satu persatu. Bahkan sampai beberapa hari, sampai seminggu itu ada aja yang datang. Oh iya, demi untuk tanya? Demi tanya, ya ada juga yang ikut simpati. Sedih, betul.
Tanggal 30, tanggal 31 saya udah masuk kerja. Karena posisi saya udah nggak nikah, ngapain, nah, di rumah juga sedih. Nanti ada tamu lagi, mendingan kerja aja lah gitu. Kaget orang kantor saya. Karena ya selain sudah saya kabarin dia kaget, tapi kan saya nggak melayani tanya jawab lebih lanjut ya. Gak jadi nikah, kok datang ke kantor, ya pada tanya juga di situ. Saya jawablah sama seperti saya menjelaskan ke tamu-tamu yang lain. Nah, di sini bodoh saya nggak cukup sampai di situ sama si cewek ini. Ya biasa dia, kalau dibilang nggak mau jauh, nggak mau ditinggal, nggak mau putus. Tapi dengan posisi saya udah sesakit itu, keluarga udah malu, udah habis-habisan. Memang setelah itu aku nilai yang tadinya kayak pacaran mulus-mulus, dia jadi kebanyakan drama. Drama ya biasa, sama kayak cerita di Mas Badru, ngancam bunuh diri lah, ngancam ini itulah, dimana membuat saya ini nggak tega. Contoh, aku jalan kaki ke rumahmu nih, padahal dari tempat dia kerja ke rumah saya ini kalau naik motor aja 30 menitan. Gimana dia mau, ya gitu, kayak aku jalan kaki ke rumahmu nih, seolah membuat saya kasihan. Gitu ya. Udah aku samperin. Aku udah sampai ini. Waktu aku samperin tuh nggak ada loh. Dan jalan kami tuh jalan yang lurus, karena kami kan di sana itu bukan kayak Jakarta yang banyak jalan. Jalannya ya itu aja. Nggak ada loh dia. Ke tempat kerjanya pun nggak ada loh tanda-tanda dia keluar. Jadi kayak seolah saya ini dibikin posisi hati saya tarik ulur. Iya, kasihan gitu. Itu salah satu contoh. Mengenai ancaman bunuh diri dan sebagainya berapa kali ketika posisi saya mau marah atau mau meninggalkan dia, posisinya nggak mau ditinggalin saat itu. Nah, kadang kita masih ketemuan, kadang masih makan. Aku bilang ke dia, ya aku masih nggak apa-apa kita ketemu, tapi perbaiki kesalahanmu. Dan yang kedua, pasti aku beda sama yang kemarin. Aku ya karena namanya posisi udah terluka, nggak akan sebaik secair kemarin gitu. Kata dia, nggak apa-apa, biar aku tebus kesalahanku, biar aku terima hukumannya. Pikirku saat itu orang bisa berubah. Betul. Sampai ku belain di depan keluargaku. Semua orang pernah salah, sok-sokan aku bilang gitu. Keluarga kan, kok kamu masih jalan sih sama ini ya. Semua orang pernah salah. Ya justru karena salah itu dia biar memperbaiki kesalahannya. Seolah itu yang gak saya belain ke keluarga. Saya berusaha seolah ngasih kesempatan orang untuk berubah. Ngasih kesempatan orang untuk lebih baik, seolah begitu. Nah, di perjalanan ini, suatu ketika kami jalan, saya entah kenapa pegang HP dia, waktu itu masih BlackBerry. Saya lihat kontak, kok ada nomor Mas ini satu, Mas A1, Mas A2, Mas A3. Waduh. Saya ini nggak lazim. Kenapa kamu nyimpen nomor orang ini lebih dari satu? Dia bilang, enggak, karena dia jualan pulsa. Kata dia kalau aku butuh cepet biar bisa hubungin ini, kalau enggak ke nomor satunya ke satunya. Nah, si Mas ini yang dia sebut itu teman kerja dia. Teman kerja dia. Nah, di situ saya nggak berhenti, masa iya kayak gitu. Entah kenapa waktu itu saya buka entah BBM atau WA, saya lupa pastinya. Ternyata betul ada komunikasi dua orang ini. Bahasanya seolah bahasa akrab. Saya bilang, ini kenapa ini ada kayak gini? Kata dia, enggak, emang cowok itu dia suka goda-godain. Cewek siapapun di tempat kerja digituin kok. Tanya aja katanya. Ya saya nggak terima, maksudnya ya dia godain pun kamu tanggepin gitu kan. Ini mah ya kayak nggak mungkin lah gitu. Tapi ya karena segitu mungkin bucin dan bodohnya saya, seolah dia, kamu percaya aku nggak?
ya seolah ya udah yang penting selagi kamu masih jalan sama aku ya seolah gitu kan. Nah, di sisi lain kadang temen, kadang cerita saya lihat cewekmu jalan sama orang, tapi saya karena butanya enggak mungkin orang dia sama saya sampai saya bilang rengek-rengek nggak mau ditinggalin gitu kan. Bahkan bos kerja dia yang kan kami udah saling kenal ya, dia bilang, Mas maaf malam Rabu kesini nggak? Enggak Pak, saya lagi ada kerjaan. Kok sih dia keluar sama cowok? Masa sih saya gitu? Iya Mas, saya juga kalau nggak yakin nggak mungkin bilang. Oh enggak Pak, bukan cowok kali saudaranya. Mas saya ada CCTV-nya. Itu udah telak itu. Ditunjukin lah buktinya. Belum sempet dia tunjukin. Tapi di situ saya sudah simpulin ini mah valid dan maaf kata bos ini bilang kalau cuma temen atau maksudnya yang hal-hal lazim nggak akan dia bilang ke saya dong kalau itu saudara atau apa. Rupanya entah ya mungkin maksud bos ini entah kode entah mungkin bos ini pasti tahu juga lah ada hubungan sesuatu yang nggak beres nih antara anak buahnya. Mungkin awalnya dia bilang dari jalan sama orang ini gitu kan. Kayak itu kan lingkupnya nggak terlalu luas ya, bukan perusahaan yang besar. Itu kan kayak usaha jasa di mana bos dan karyawan nggak terlalu jauh. Betul. Pasti kalau ada percintaan nggak akan tertutupi lah itu. Nah, saya tanya ke dia, ya bolak-balik dia bilang percaya aku nggak, aku bilang ya udah percaya. Nah, ceritanya sampai akhirnya kan kami tadi udah batal nikah jelas ya, bodoh saya tetap jalan sama dia. Terus sempat berapa bulan masih jalan tuh. Sampai akhirnya saya kerjanya keluar, saya pindah ke Jogja untuk gaji yang lebih baik, kesejahteraan lebih baik. Kan saya pikir saya kerja dekat dia juga nggak ada gunanya, kayak gini juga. Saya juga nyari kesejahteraan lebih baik ke Jogja. Di situ kan mulai jarang ketemu. Disitulah ada suatu waktu malah dia yang mutusin hubungan. Udah kita cukup. Kita nggak usah lanjut lagi. Ya di sini saya yang disakiti, saya yang harus ninggalin. Saya kasih kesempatan, saya ditinggalin. Kayak jadi saya goblok, nggak ada harga dirinya gitu saya. Nah, di situ karena mungkin posisi saya udah di ujung ini ya. Ya udah sih kayak saya udah merasa bodoh banget, ya udah saya relakan lah itu. Nah, ternyata nggak lama setelah itu saya kalau sama dia kalau berakhir bener. Saya orangnya gini, kalau inget bener, berakhir bener. Kalau berakhir ya udah blok nomor bener. Hapus semua foto bener. Hilangin semua barang yang berhubungan, hilangin bener. Terus beberapa bulan kemudian saya dapat kabar dari teman, dari adik kelas, ternyata dia menikah. Waduh. Sama si cowok yang tadi, yang Mas A1, Mas A2, Mas A3, teman kerja dia. Jeda sebulan doang tuh? Enggak sebulan, tapi beberapa bulan. Masih di tahun yang sama lah ya. Iya. Kacau. Menikah mereka. Jadi 2 kali galaunya kan. Iya, pasti. Yang pertama udah jelas batal nikah, yang kedua seperti itu. Mungkin orang-orang yang dekat sama saya, yang kenal saya cuma tahu cerita tadi batal nikah tadi. Iya. Padahal bodoh saya double sebenarnya. Karena masih cinta. Iya, nah saya merasa gimana ya? Nggak mau kelihatan bodoh double aja, tapi cerita sebenarnya sejauh itu, sedalam itu. Sekali batal nikah, kedua ngasih kesempatan, katanya dia mau berubah, nggak mau ditinggalin, mau bunuh diri, omong kosong tadi, malah saya yang disudahin, malah nikah sama orang. Tapi entah kenapa bodoh yang kedua ini nggak sesakit yang pertama.
Oh. Kayak ya udah sih gitu, kayak saya merasa udah mentok banget, udah semua udah saya kasih, udah saya jadi fokusnya nggak ke situ lagi gitu. Selesai tuh saya dengar kabar dia nikah, saya dapat kiriman foto, ya udah nggak saya juga nggak ada komunikasi ke dia, cuma dengar kabar. Itu terakhir, pertama dan terakhir saya dapat kabar setelah saya nggak hubungan sama dia kan. Dari situlah saya akhirnya bisa bebas bekerja di Jogja. Di situ karena mungkin dinilai kerjaan baik, saya lanjut ke Jakarta, dipanggil di kantor pusat. Di kantor pusat itu sebetulnya juga saya udah nolak kesekian kali. 3 kali saya ingat saya nolak. Saya bilang saya nggak mau kerja Jakarta, saya nggak mau. Kayak bagi saya Jakarta sesuatu yang menakutkan. Saya nggak mau. Sekali, 2 kali, 3 kali saya tolak. Keempat itu orangnya langsung utusan direktur datang, dibilang saya nggak akan balik ke Jakarta kalau nggak bawa kamu. Di situ saya mulai berpikir, ini jangan-jangan memang ada rencana Tuhan nih. Saya ke Jakarta, saya bekerja di situ dengan kesejahteraan. Ya kalau tadi saya bilang 1.200.000, ini 3-4 kali lipat lah. Ya lumayan bagi saya, orang biasanya digaji segitu. Sampai di Jakarta, rupanya tidak lama setelah kerja di Jakarta, ada pendaftaran CPNS. Ada pendaftaran CPNS karena posisi saya di Jakarta, yang terdekat mana ya, saya nggak mau daftar Jakarta karena itu peperangan berat itu situ. Udah banyak saingan. Banyak saingan. Saya maunya ini saya harus cepet dapat kerjaan tetap nih gitu. Saya daftar ke Tangerang. Di Tangerang saya daftar, masuk. Nah, disitulah saya bersyukur. Bersyukurnya mungkin ini rencana Tuhan, saya nggak jadi sama dia untuk kehidupannya lebih baik, yang pertama. Betul. Terus tidak lama di Tangerang, saya sekitar berapa bulan kenal lah sama yang sekarang menjadi istri saya. Nah itu singkat aja nih, gimana nih kenalnya? Jujur kami kenal di aplikasi. Bukan perkenalan langsung. Karena kayak saya merasa kenal langsung ini circle saya semakin terbatas. Betul. Circle, kan saya memulai dunia baru ya di Tangerang. Untuk bisa kenal dalam itu lama dong. Pasti. Kan kita nggak saling mengenal dari masa muda, masa kecil. Circle terbatas, akhirnya bisa manfaatin sosmed, aplikasi online dating. Memang di situ ya banyak nggak benernya juga, tapi ada beberapa yang berhasil. Betul. Saya jujur sekarang karena udah pernah gagal, jadi kayak punya trik gitu. Trik saya nggak mau manis-manis di awal, pahit aja terus. Kayak jelek-jelek saya keluarin. Saya gini loh. Misalnya saya punya orang tua, saya dari dulu jadi tulang punggung. Kalau nikah nanti orang tua saya ini posisi di Solo, saya ngontrak. Orang tua bakalan ikut. Ya itu saya pahitin di awal. Saya orang nggak punya, warisan nol. Saya bilang gitu. Apa adanya nih. Nggak ada ya. Saya begini gendut. Saya bilang gitu. Saya bilang semua. Semua saya bilang awal. Nah, memang nggak langsung ketemu istri dong. Pasti ada beberapa juga. Dulu filter gitu. Betul. Dulu kerjaannya kalau dibilang di akhir pekan ini kayak COD-an. Ketemu ini gak jadi, ntar ketemu lagi gak jadi lagi. Nah ternyata si istri ini lanjut. Nah ketemu lucu sebenarnya. Saya suruh jemput dia di rumah sakit. Ya kerja di rumah sakit. Dia menunggu di sini, misalkan saya datang dari arah sebaliknya. Saya lihat, buset tinggi orangnya. Balik aja lah apa ya, saya bilang minder duluan nih. Ya maaf kata, yang tadi yang mantanku aja itu waktu pacaran sama aku, dia tuh gadis kampung Lugu. Setelah sama aku aja kenal namanya perawatan. Ya istilahnya agak kincelongan dikit. Kalau ini mah udah bagusan duluan, apa mau gitu kan. Tapi wah kasihan, saya nggak menghargai dia kalau saya balik. Saya temuin, ngobrol. Ternyata itu saya ketemu jemput dia itu sekitar jam 5 sore. Ngobrol saking lancarnya bisa sampai jam 12 malam lebih.
Karena udah ketemu nih nyaman. Ngalir, iya. Karena mungkin juga pahit-pahit udah dikeluarin, ngobrol jam 12 malam lebih tuh. Nah, singkat cerita, kami antara kenal ke nikah itu cuma jarak 1 tahun. Oke. Karena merasa udah sama-sama di ujung. Akunya udah pernah melewati itu, si istri juga pernah pacaran sama orang 5 tahun, nggak gerak-gerak, ya gitu-gitu aja. Sampai akhirnya ya kami bisa menikah. Menikah itu juga, ya kalau aku bilang luar biasa ya, nggak kusangka dalam hidup. Karena aku bener-bener dari bawah, kerjaan dulu dikasih Tuhan, saya bisa kerja tetap. Ternyata di sini juga ketemu jodohnya. Waktu sebelum nikah udah punya rumah juga. Nah, memang kayak jadi dirapel nih. Dirapel kayak jadi dapat semua di situ. Sampai akhirnya sudah dapatlah semua yang paling nggak banyak orang cita-citakan di hidup. Pasangan, kerjaan. Happy ending ya. Oke, nah ini bagus nih guys, karena nih ketemu puncaknya nih, puncak cerita. Alhamdulillah kan berakhirnya bahagia ya. Iya. Nah tapi nih balik lagi ke cerita ketika batal nikah H-1. Itu kan pasti terpuruknya banget lah. Banget. Pasti itu lebih dari diputusin, lebih dari patah hati yang ya biasalah kan, biasa anak-anak muda nih PHP sakit hati, diapain sakit hati, diputusin sakit hati. Itu tuh kayak bagi yang sudah mengalami yang berat-berat ya, itu masih enteng gitu. Nah, ketika nih sudah merasakan, sakit, perih, pahit, dan ada kerugian juga kan ya di situ. Pasti. Apa nih tahap-tahap yang dilalui gitu? Struggle-nya Medi nih kayak gimana sih gitu? Untuk bisa melupakan, untuk bisa menerima keadaan, apa yang dilakukan? Oke, memang namanya manusia nggak ada lah namanya patah hati itu nggak sakit. Pasti. Semua sakit. Apalagi ditambah kerugian-kerugian yang lain yang tadi disebutin. Malunya itu yang nggak ketolongan. Sampai maaf kata ya, aku ngalamin pindah rumah loh itu. Oh, sampai pindah rumah. Pindah juga. rumah. Karena males itu aku dicap sebagai orang gagal ya. Pindah rumah. Sampai akhirnya aku bisa ke Tangerang itu baru pindah. Tapi disitulah perjuangan untuk bangkit itu, karena aku double tadi ya, bodohnya double. Untuk melupakan yang pertama, kalau kita harus berdamai sama diri. Berdamai sama diri itu gini, kita harus mengukur kita ini siapa dan kita ini tujuannya apa. Ketika kita melakukan sesuatu dan itu nggak kesampaian, harus peka. Jangan-jangan memang ini tuh alarm dari Tuhan. Udah red flag gitu ya? Iya, alarmnya bukan jodoh kita, jangan-jangan. Kadang banyak orang yang hubungan itu di sini-sini aja, akhirnya toksik, karena tidak berani memutuskan. Sama seperti aku tadi, 2 kali bodoh karena tidak, sayang udah kenal lama gitu kan, sayang udah dalam, itu kurang memutuskan. Nah, tips yang pertama harus berdamai dulu. Kita tahu segini batas kita pahami kekurangan kita tutup buku di situ. Aku harus move on, aku harus maju. Yang kedua, logik. Jangan, memang hidup ini kan sebagian besar kalau cewek dibilang pakai perasaan ya. Tapi pakai logika. Logikanya gini, aku udah disakitin dia, down, terpuruk, double sakitnya. Pasti. Bangkit dong, itu kan hidup harus berlanjut. Apa nggak kasihan orang tua udah besarin kita cuma jadi orang galau? Apa nggak kasihan orang tua besarin kita jadi orang gagal? Kalau kita nggak logik, ya udah kita stop di situ-situ aja. Tentu ya kita juga harus punya pondasi agama ya, karena kalau tanpa pondasi agama yang kuat situ kita gila mungkin ya. Pasti. Gila atau kalau cowok mah minum, ngobat mungkin gitu kan. Tapi kita punya pondasi yang kuat, kita jangan ke arah situ gitu. Yang ketiga, kalau ngelupain orang jangan setengah-setengah. Total. Ekstrim. Ya, kadang orang lupain, blokir, buka lagi, blokir, buka lagi. Di chat galau lagi. Ya, galau lagi. Kepoin lagi ya dia pacarnya siapa. Kalau aku nggak gitu.
Ketika yang kedua tadi berakhir, betul-betul aku blokir, nggak pernah aku buka. Semua sosmed apa sudah aku blokir permanen. Terus barang-barang yang berhubungan udah aku bumi hanguskan. Jadi bahkan aku dengar kabar tadi kan dari temen yang ngabarin, bukan aku yang si ini gimana sih ini, enggak gitu. Jadi itu 3. Saya ulangin, yang pertama tadi kita harus berdamai sama diri, yang kedua harus logik, betul. Yang ketiga total ekstrim, jangan setengah-setengah. Nah tuh guys, dapet kan tuh poinnya tuh. Karena gue yakin nih di beberapa netizen mungkin pasti ada yang mengalami juga, cuma belum ke up aja. Betul, banyak pasti di luar sana banyak yang nggak berani cerita ya. Pasti. Mungkin kayak saya juga mungkin ada yang pikir ragu, bodoh diceritain. Tapi aku gini, kenapa saya berani cerita? Pertama, endingnya bagus. Tanpa dia aku lebih baik. Nah, ingat ya tuh. Yang kedua, aku kasih cerita ini biar orang belajar. Betul. Siapa tahu adik-adikku, saudaraku, teman-temanku kisahnya sama. Betul. Kita harus tahu alarm dalam hubungan. Kadang orang, yaitu banyak yang terjebak di toksik itu karena gitu. Sayang, mau maju enggak, mundur juga enggak, putuskan udah, take it or leave it, udah gitu aja. Nah, ini cakep banget nih guys, nih gue demen banget nih video ini nih. Karena banyak pesan-pesan yang bisa diambil gitu. Dan buat kalian nih yang mungkin saat ini sedang mengalami di fase itu ya, sedih gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan menonton ini jadi tahu ini poin-poinnya apa nih yang harus dilakukan, yang harus dihadapi. Tapi denger cerita dari Meidi nih, lumayan ini juga, oh ternyata itu solusi yang tepat gitu. Betul, kan, kayak H-1 batal, 1 hari tuh fokus kasih kabar. Fokus kasih kabar, karena logik, kita kalau mikirin nangis di dalam kamar, hello orang-orang datang ke rumahmu loh, orang tua kita suruh ngelayanin, kan mereka kasihan juga. Pasti. Jujur waktu itu tipsnya gini, saya nggak akan nangis, biar ibu saya nggak nangis. Ibu saya juga nahan nangis, biar saya nggak nangis. Jadi karena kami pura-pura kuat, jadi kuat beneran. Ya itulah namanya sugesti yang baik ya. Kadang orang malah mengasihani diri itu menurutku jangan sebaiknya. Kita ini kalau dibikin kuat kok kita. Betul. Kadang kita, aduh aku paling galau nih sedunia, aduh sakit. Ya kalau aku bilang itu lebih parah sih yang aku alamin. Oke, mungkin sampai sini aja kali ya ceritanya Meidi, karena udah berhubung waktu juga nih, nggak berasa ya cerita-cerita hampir 1 jam nih. Betul. Kita. Dan gue berharap guys, bener-bener berharap banget semoga kalian yang menonton ini tuh dapat pelajaran dan bisa mengambil hikmahnya. Dan gue ingetin sekali lagi untuk kalian nih yang mau menceritakan kisahnya juga boleh. Kalau misalnya kalian malu nih, aduh malu kak muncul di video gitu mukanya, kalian boleh kok kirim record aja, nanti samarin nama, baru nanti gue tayangin. Oke? Nah sekali lagi Meidi, gue ucapin terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, sudah sharing dan alhamdulillah ini udah happy ending banget nih. Semoga bermanfaat. Pasti. Dan karena kalau nggak happy, yang diceritain kisah galau. Tapi karena happy, walaupun kita galau, kita bangkit. Betul. Kayak tujuan setengah sayap. Iya, betul itu dia guys. Biarpun setengah sayap, nanti kan siapa tahu setengahnya lagi numbuh gitu. Karena waktu kita belum tahu ya. Benar. Oke, mudah-mudahan Meidi sama keluarga bahagia terus. Amin. Ya, nanti salam sama istri dan anak ya. Oke, gue Milda pamit undur diri bersama. Ya, saya Meidi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.